saya buka lagi, inbox kan sama dia gitu. Apa yang dia kirim, saya dapat kiriman dari anak saya, itu sebuah video, ya sebetulnya videonya nggak itu ya, cuman apa yang dikatakan di situ bahwa teriak, mungkin itu adalah dari isi hati dia gitu loh. Dia ngasih caption nangis gitu, berarti itu sebetulnya hatinya memang nangis gitu. Ibu, aku rindu. Selamat sore Mbak Jamilah, apa kabar? Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Bapak, selamat malam. Tadi selamat sore, sekarang bilang selamat malam. Oke, Ya. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol sama Mbak Jamilah. Sekarang posisinya kan di Saudi ya. Betul. Jadi semoga dari obrolan kita ini nanti kita bisa dapat hal-hal yang bermanfaat buat kita dan buat teman-teman. Sebelumnya pengen tahu dulu nih, Mbak Jamilah itu pertama kali merantau tahun berapa? Ya, saya merantau tahun 2017 bulan 6, sehingga sekarang udah mau 5 tahun belum pernah pulang. Oh, belum pernah pulang? Ya, saya selama 4 tahun lebih itu 4 majikan. Nah, waktu itu pernah ada bayangan nggak sih? Akhirnya terpaksa harus jadi TKW atau memang sudah ini aku nanti mau jadi TKW gitu. Itu gimana tuh? Wah, itu saya jauh banget ya Pak, apa namanya? Bayangan sama sekali nggak nyangka kalau saya harus ninggalin keluarga gitu. Pada saat itu sudah punya anak? Sudah. Waktu ditinggal umur berapa? Umur mau masuk kelas 2 SD. Umur 8 tahun, 7 tahun mau ke depan. Oke. Iya. Berarti sekarang pokoknya pas itu Pak, pas mau naik kelas. Oh, pas mau naik kelas ya. 8 tahun lah. Habis ujian. Jadi sekarang umur 13 tahun. 12. Oh, 12. Mau 13 ya tahun ini ya? Iya, kelas 6 soalnya. Oke. Nah, terus waktu itu kan tadi Mbak Jamilah bilang sama sekali nggak terbayang gitu, saya harus ninggal keluarga untuk menafkahi. Nah, sebelumnya emang bagaimana cara menafkahi anakmu bahkan bisa sampai sekolah gitu? Ya, waktu sebelum merantau ya, kerjaan saya kan seorang ibu rumah tangga lah ya. Dan dari untuk nafkah keluarga ya kita dari tani kayak gitu. Oke. Tani, cuman ya ternyata ya anak semakin besar ya kebutuhan juga semakin banyak lah gitu. Ternyata masih tidak ada pikiran suami yang merantau? Ya nggak mau ya karena udah tani aja di situ. Oke. Kadang-kadang saya juga agak berpikir gitu ya, nggak tahu ini pikiran yang salah atau pikiran yang benar. Ketika saya, istri, anak punya kebutuhan yang semakin besar, semakin tinggi, itu bukankah lebih bijaksana kalau kita tidak berpikir masalah aku pokoknya maunya ini, tapi kan lebih fokus pada hasil yang harus kita raih untuk mencukupi kebutuhan keluarga ya, walaupun mungkin pekerjaan itu bukan pekerjaan yang kita suka selama itu halal, tapi kan bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Bukan masalah saya suka ini atau suka itu, tapi apakah itu bisa memenuhi kebutuhan keluarga atau tidak. Saya rasa
kalau pemikiran seperti itu lebih bijaksana ya, betul nggak? Ya betul Pak. Ya rasanya sedih banget lah Pak, karena saya harus meninggalkan anak yang dimana itu betul-betul lagi benar-benar membutuhkan seorang ibu, kan masih kecil ya gitu. Karena sudah tentunya sudah dari kecil kan kita bareng-bareng gitu. Artinya dari sekolah, dari PAUD itu sampai SD kan, dari belajarnya, ngantar sekolahnya. Dari neteknya, nggak usah ngomong sekolah. Iya. Dan akhirnya harus ditinggalin. Ya seperti itulah. Apa ya? Kenapa sih saya harus harus pergi merantau karena sekedar hanya untuk nafkah gitu loh. Dan saya yang harus ninggalin anak. Oh, berarti sambungannya kenapa bukan suami saya gitu? Ya seperti itulah kalau harus ngomong. Nah biasanya kalau kayak gitu biasanya mulai konflik ya. Ya itulah karena kita tidak memenuhi kodrat kita, karena kodrat kita kan merawat anak gitu. Merawatnya pakai nafkah yang dicari oleh suami gitu. Oke. Sekarang karena masih ada gaji ya masih bisa ngirimin, ya masih cukup gitu Pak. Tetapi ya saya bayangin, saya nggak tahu ketika saya nanti sudah tidak punya gaji lagi. Cynthia putrimu selama 5 tahun ini berarti dia sudah dari usia berapa ditinggal pertama kali? Umur 7 tahun. Ya, 8 tahun sampai sekarang mau umur 13 tahun ya. Jadi wow, dia makin dewasa, dia semakin mengerti, termasuk semakin bisa merasakan rasa tidak bersama mama ya. Dan dia juga pernah bilang, "Mama kapan sih pulang?" katanya. Itu ada tetangga juga kan kayak gitu, sama merantau juga udah pada pulang. Kenapa mama belum pulang juga? Gitu. Oke, ya itu susah menjawabnya ya karena dia belum paham ya. Iya, di saat ditanya itu saya hanya bisa diam saja. Ya. Dan saya nggak berani banyak ngomong kalau nelpon anak saya. Kalau di dalam hati mah banyak ya apa yang mau saya katakan, tetapi gimana ya, kalau udah melihat anak itu ya pengen nangis aja gitu Pak, sedih banget gitu, nggak nyangka kamu saya tinggalin gitu. Oke. Jadi sebenarnya kita nggak cuma ngomong masalah ulang tahun, sebenarnya kesedihan anak itu bukan hanya masalah ulang tahun. Kesannya kayak cuma sedih setahun sekali kan, betul nggak? Iya. Tetapi kan sebenarnya secara sehari-hari anak itu sangat membutuhkan mamanya ya. Iya betul. Karena saya sendiri sampai sekarang butuh ibu saya. Mbak Jamila sampai sekarang butuh ibu nggak? Kalau lagi stres? Ya seperti itu Pak. Soalnya gimana ya, walaupun saya sudah punya anak gitu. Nah ketika saya belum merantau, saya ketemu ibu saya itu saya masih ngerasa kayak anak kecil. Saya pengen dipelukan ibu gitu loh. Betul. Itu makanya ada istilah bagaikan anak ayam kehilangan induk. Induk itu kan ibu. Bukan bagaikan anak ayam kehilangan bapak. Jadi tidak bersama ibu itu kerasa banget ada ruang kosong yang ditinggalkan akhirnya. Berbeda ya dengan tidak bersama bapak dalam sehari-harinya. Walaupun betul ada rasa kehilangan, tapi berbeda sekali karena kehilangan kebersamaan dengan ibu itu seperti pohon yang kehilangan tanah untuk bertumbuh sebenarnya. Dia tetap bisa tumbuh, tapi mungkin lewat pot yang tidak akan maksimal. Awalnya itu kalau saya telepon, anak saya itu nggak mau ngomong. Kalau yang udah tahu aja kalau saya yang nelpon, dia sudah pergi ke kamar gimana gitu, ngumpet, dia nggak mau ngomong. Kalau saya telepon itu. Dan saat ini saya mencoba untuk ngasih kabar lah setiap hari itu. Mungkin memang kan sebelumnya saya juga karena jarang komunikasi karena ya susah juga kan untuk teleponnya kayak gitu. Oke, atau kita bisa pegang HP tapi di saat dia mungkin bukan jam yang bisa ngobrol, entah jam tidur atau jam. Ya, karena berbeda jam juga, betul. Betul, kan perbedaannya kan 4 jam Saudi sama Indonesia. Saya pernah dengar Mbak Jamilah sering dapat kiriman dari anak yang bikin kita tahu bagaimana perasaan anak kita. Bisa ditunjukin sama kita?
Iya, boleh. Ya. Ini saya dapat kiriman dari anak saya. Itu sebuah video. Ya sebetulnya videonya nggak itu ya, cuman apa yang dikatakan di situ bahwa teriak mungkin itu adalah dari isi hati dia gitu loh. Oh, Seperti itu. Dia ngasih caption nangis gitu. Berarti itu sebetulnya hatinya memang nangis gitu. Ibu, aku rindu. Ibu, aku rindu. Ya, wah, itu dari anak wah. saya. Ini makjleb banget loh. Video cuman Sebetulnya masih ada yang lainnya juga gitu. Itu membuat saya nangis. Sebetulnya anak itu ya apa namanya? Ya udah kangen sebetulnya sama ibunya, cuman nggak disampaikan gitu. ya, ya. Wow. Pastinya itu jadi motivasi Mbak Jamilah untuk jalan kaki. Betul. Ya betul banget Pak. Intinya ketika ada apapun juga pasti ada up and down lah Pak ya. Gitu. Ya. Nah di situ saya mencoba untuk saya buka lagi inboxan sama dia gitu. Apa yang dia kirim gitu. Nah di situ membuat saya, wah saya nggak boleh seperti ini nih. Saya harus merubah lagi kebiasaan saya yang dimana karena udah capek ya kerja gitu. Udah pengennya istirahat lah kayak gitu. Males-males. Gitu. Tetapi ingat lagi di situ ternyata ada yang harus saya perjuangkan ini. Itu Pak. Biar apa namanya ada motivasi juga untuk saya untuk selalu ingat untuk ibu bapak gitu kan. Nah saya waktu itu minta foto sama keponakan saya, coba fotoin Umi dong lagi tidur gitu. Saya yang bisa menjenguk ibu dan biasa minum di tempat ibu 3 malam ya. Bahkan kemarin 4 malam saya di sana. Ketika melihat beliau bobo aja itu sudah langsung apa ya, ingin memberikan waktu yang terbaik gitu. Nggak tahu kenapa ketika melihat orang tidur itu kita takut itu tidur mereka selamanya. Iya benar Pak. Kan ketika melihat mereka tidur itu kan saat melihat mereka sedang tidak ngobrol, tidak beraktivitas, jadi langsung mengingat bahwa umur itu, waktu itu terus berjalan gitu ya. Apakah kita sudah membuat mereka happy, bahagia ya. Orang tua sudah tidak muda lagi, sakit-sakitan juga Pak. Sudah nggak sehat lagi seperti dulu. Nah itulah ketakutan saya takut saya tidak punya kesempatan lagi merawat mereka. Ini ibu sama bapak di saat nikahan adik. Ini foto yang diambil berapa bulan yang lalu atau berapa minggu yang lalu? Udah 2 tahun yang lalu. Lewat TNC ini apa harapan Mbak Jamilah untuk mereka? Harapan saya ingin membahagiakan ibu sama bapak. Saya ingin memberikan tempat tinggal atau rumah. Sebetulnya punya rumah, tetapi sekarang nggak ditinggalin lagi gitu. Jadi pindah tempat sekarang. Dan saya kepengen ya saya pindah tempat dari situ. Dan saya pengen umroh bareng juga. Ya. Ada saya lagi video call. Ini udah tua bapak saya. Kalau ibu nggak mau karena apa? Ya kalau nelpon sama saya kayak udah ngelihat saya udah, ibu nggak bisa ngomong apa-apa, nangis aja bisanya. Jadi
bilangnya mohon maaf aja katanya ya, bukannya ibu nggak mau gitu kan, nggak kuat gitu bilangnya. Karena saya pikir kita pun juga nanti seusia bapak atau ibu kita juga nggak pengen kan, nggak pernah ketemu anak kita dan hanya ketemu lewat video call. Kalau kita seusia bapak atau ibu, kita juga mungkin nggak kuat kalau ngeliatin anak cuma lewat video aja, tapi kita nggak bisa memegangnya sehari-hari. Dan untuk saya pribadi, ketika menyangkut darah daging, itu tidak ada yang menghalangi saya. Ketika saya mungkin ada penolakan, ada apa, intinya kalau ada yang menjelek-jelekan lah usaha ini, itu tidak membuat saya mundur gitu, karena saya udah yakin gitu ya dengan usaha ini gitu. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin saat ini lagi kurang semangat ya, nah sebetulnya untuk motivasi semangat lagi ya bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Dan kita harus melihat di balik itu gitu ya, kita itu ibaratnya merantau juga kan, siapa sih yang diperjuangkan, untuk siapa gitu. Nah jadi usaha ini juga ya, nah ketika kita sukses untuk siapa gitu. Dan jadi sangat penting sekali lah diperjuangkan usaha ini. Jangan karena ada apa ya, semua orang itu pasti ada masalah gitu kan. Masalahnya pastinya berbeda-beda gitu. Tetapi ya kita jangan fokus ke masalah, kita harus cari solusi. Dan itu kalau ketika saya ada masalah ya itu yang membuat saya kuat lagi ya. Itu sangat penting sekali untuk mendekat sama upline kayak gitu. Karena mungkin yang kita pikirkan ketika ada masalah kalau udahlah sampai di sini gitu loh, mungkin karena pusing lah saya mikirin ini itu, udahlah berhenti aja gitu. Nah kalau kita dengan apa ya, nafsu yang enggak itu mah ya seperti itulah, pengennya berhenti. Tapi dibalik lagi ya, dipikir lagi ya, ketika saya berpikir ini demi anak, demi keluarga, dan saya ingin mendapatkan imun lagi ya, saya harus datang ke upline saya gitu. Semoga menginspirasi teman-teman. Oke. Terima kasih Mbak Jamila buat sharingnya. Ya sama-sama Bapak. Tahun ini atau tahun depan sudah menjadi tahun sukses dan pulangmu kumpulan Cynthia dan Bapak Ibu bisa segera umroh sekeluarga, dan amin. Cynthia bisa jadi anak yang paling happy karena bisa merasakan lagi kasih sayang mamanya lama-lama. Oke, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.